Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Hanifah Safitri dengan nomor induk mahasiswa 44324110012 akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai komunikasi kelompok. Baik, pembahasan pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok menurut Mikhail Burgon dan Michael Ravner dalam buku Human Communication, Revision of Approaching Speech atau Communication menyatakan bahwa komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud ataupun tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Dengan demikian, semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik komunikasi kelompok menurut Brihal. Pada poin 1, guna keberhasilan pencapaian tujuan setiap orang harus terikat dalam kondisi saling ketergantungan. Yang kedua, setiap orang harus mempunyai rasa saling memiliki dan mengidentifikasi diri dengan anggota kelompok lain. Dan pada poin yang ketiga, meliputi sekelompok kecil orang, 2 orang hingga 20 orang, sehingga setiap orang menjadi sadar dan mampu bereaksi terhadap yang lainnya. Adapun fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi sebagai hubungan sosial. Dalam arti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informatif, santai, dan menghibur. Yang kedua, fungsi sebagai pendidikan. Sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, maka kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok bahkan masyarakat akan dapat terpenuhi. Yang ketiga, ada fungsi sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan solusi yang tidak diketahui sebelumnya, sedangkan pembuatan keputusan berhubungan dengan pemilihan antara 2 atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan tersebut. Yang keempat, fungsi komunikasi kelompok sebagai persuasi, berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif biasanya membawa risiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Misalnya, jika usaha-usaha persuasif terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, justru akan menciptakan suatu konflik. Dan yang terakhir, fungsi sebagai terapi. Tindak komunikasi dalam kelompok terapi dikenal dengan nama pengungkapan self-disclosure. Artinya, dalam suasana mendukung, maka setiap anggota dianjurkan untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang menjadi permasalahannya. Apabila muncul konflik antara anggota dalam diskusi yang dilakukan, maka orang yang menjadi pemimpin akan mengaturnya. Selanjutnya ada teori komunikasi kelompok. Salah satunya adalah teori keseimbangan. Teori ini dirumuskan oleh Fritz Heider dalam bukunya The Psychology of Interpersonal Relation, ruang lingkup teori keseimbangan balance theory. Dari Heider ialah mengenai hubungan-hubungan antar pribadi. Teori ini berusaha menerangkan bagaimana individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial. Misalnya, sebagai suatu kelompok cenderung untuk menjalin hubungan satu sama lain. Teori Heider memusatkan perhatiannya pada hubungan intrapribadi, interpersonal yang berfungsi sebagai daya tarik. Daya tarik menurut Heider adalah semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan perasaan suka maupun tidak suka terhadap individu dan objek lain. Dengan demikian, teori Heider sangat menaruh perhatian pada keadaan-keadaan intrapribadi tertentu yang mungkin memengaruhi pola-pola hubungan dalam suatu kelompok. Teori keseimbangan dari Heider menggunakan simbol L untuk menandakan hubungan skala L-like, perasaan positif yang dimiliki anggota terhadap orang lain atau suatu objek tertentu, misalnya seperti perasaan suka terhadap orang lain, sependapat dengan anggota lain, atau menyetujui suatu tindakan. Sementara itu, simbol L- lawan dari simbol L menyatakan perasaan negatif seperti rasa benci, tidak suka, atau tidak setuju. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.